Selamat pagi, perkenalkan nama saya Edil Burgasanul, NIM 20030300079, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review buku saya yang ke-6, mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Di sini saya akan bahas tentang komunikasi dan kapitalisme teori kritis. Karya Christian Fuchs. Bab 1. Materialisme. Teori kritis adalah teori materialis. Materialisme tidak berarti pendekatan yang menekankan determinasi oleh ekonomi atau pendekatan yang menekankan peran benda. Materialisme menekankan bahwa dunia itu dinamis, dialektis, hubungan, dan proses suatu bentuk kontradiksi yang memungkinkan perubahan dan perkembangan. Pada bab ini akan membahas tentang beberapa landasan filsafat materialis, yaitu konsep materi dan dialektika. Yang pertama, masalah. Aristoteles menentang materialisme reduksionis anatomis seperti Leucippus, Demokritus, Epodikoles atau Anaxagoras. Atomisme mereduksi semua makhluk menjadi atom sebagai zat utama. Aristoteles melihat materi Hyle berdiri dalam hubungan dengan bentuk Marpont eidos. Materi memiliki potensi dinamei untuk perubahan. Aristoteles dalam materi pemilik potensi dinamei memenuhi untuk perubahan. Yang berikut, ruang dan waktu. Ruang dan waktu adalah dua dimensi utama dalam organisasi materi. Ruang adalah satu sama lain dari unit materi. Bab 2. Materialisme dan masyarakat. Pada bab ini membahas tentang analisis materialis tentang masyarakat. Pertanyaan mendasar dari teori materialis masyarakat termasuk tentang hubungan subjek dan objek, hubungan kebebasan dan kebutuhan kekuatan, dan hubungan yang membentuk produksi manusia, hubungan ekonomi dan masyarakat. Karakteristik masyarakat modern ekonomi dan masyarakat teori Marxis tentu menggambarkan budaya, ide, komunikasi, informasi, pengetahuan, moral, dan ideologi sebagai bagian dari superstruktur yang tidak material, yang kini bertumpu secara spasial pada basis material yang ekonomi. Dikatakan juga bahwa suprastruktur mulai ada sementara setelah pangkalan. Asumsi ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa seseorang ingin menghindari kesalahan filsafat idealis dan teori yang menjelaskan dunia sebagai mental dan hipotesiase dunia ide dan kesadaran sebagai faktor yang cukup bagi masyarakat. Sangat perubahan, tetapi orang dengan demikian meremehkan ranah budaya dan politik. Yang berikut, sebagai salah satu titik awal dari teori kritis masyarakat, seseorang dapat membedakan 3 tingkat organisasi dan subsistem masyarakat yang saling berhubungan dan terlalu luas, yaitu yang pertama, ekonomi. Ekonomi adalah sistem di mana manusia, khususnya hubungan produksi, menciptakan nilai guna yang memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, politik. Dalam sistem politik, manusia mengambil keputusan kolektif yang mengatur dalam masyarakat. Yang ketiga, budaya. Budaya adalah sistem di mana manusia direproduksi yang memerlukan reproduksi pikiran dan tubuh. Budaya berarti domain subjektivitas sosial, domain yang lebih luas dari ideologi tanpa lebih sempit dari masyarakat. Kurang gamblang daripada ekonomi, tetapi lebih nyata dari teori dalam sistem budaya. Manusia makna dunia dan mengembangkan pikiran, tubuh, dan identitas manusia. Bab 3. Komunikasi dan masyarakat. Yang pertama, komunikasi, pekerjaan dan tenaga kerja dalam masyarakat. Istilah tenaga kerja dalam bahasa Latin yaitu loberam, yang berarti kerja keras,
kesulitan dan rasa sakit. Kata Jerman Arbeit berasal dari istilah Jerman Arba yang berarti budak. Istilah bahasa Inggris kerja dalam kata Jerman Verkategeit secara linguistik yang saling terkait. Yang kedua, dialektika produksi dan komunikasi. Produksi komunikasi, peran produksi komunikasi. Dalam masyarakat dialektika subjek dan objek, menurut Lukas, kerja dan produksi adalah model untuk makhluk sosial. Oleh karena itu, komunikasi dalam bahasa manusia juga didasarkan pada model yang baru, yang menemukan ekspresinya dalam produksi dan reproduksi hubungan sosial dengan penerapan bahasa dan komunikasi. Komunikasi adalah bentuk tertentu dari posisi teologis yang mengatur posisi teologis. Komunikasi sebagai suatu kompleks yang tidak terletak di luar ekonomi, politik, dan budaya, tetapi merupakan bagian yang melekat dari semua proses reproduksi di sebuah subsisten masyarakat. Komunikasi juga merupakan posisi metateleologis yang mengatur, memproduksi, dan dalam hubungan sosial, di mana produksi menjadi mungkin dalam hubungan sosial. Bab 4. Dalam kapitalisme dan komunikasi. Dalam hal ini memberikan pengantar tentang hubungan kapitalisme dan komunikasi. Untuk melakukannya dapat memahami apa itu kapitalisme dan menghubungkannya dengan komunikasi, yaitu 1. Proses akumulasi modal dan pertanyaan tentang apa itu kapitalisme akan dibahas. Yang kedua, peran tenaga kerja dalam kapitalisme akan dianalisis. Yang ketiga, akan dijelaskan bahwa waktu memainkan peran kunci dalam kapitalisme. Yang keempat, hubungan ekonomi kapitalis dan komunikasi akan dibahas. Yang kelima, membahas tentang peran komunikasi dalam ekonomi kapitalis sebagai totalitas. Yang berikut, akumulasi modal dan kelas kapitalisme. Kelas adalah hubungan sosial dan kekuasaan di mana kelas yang tereksploitasi dipaksa untuk memproduksi dengan cara yang tidak dimilikinya dan barang-barang yang tidak dimiliki. Kelas dominan memiliki alat-alat produksi dan hasil-hasil yang dimiliki. Bab 5. Masyarakat komunikasi. Teori masyarakat informasi. Dengan meningkatnya penting komputer dan pekerjaan pengetahuan dalam ekonomi yang telah menyebabkan sejumlah besar sarjana, ahli dan pengamat membuat klaim bahwa kita hidup dalam masyarakat informasi pengetahuan jaringan. Pada awal tahun 1960-an, Fritz Masluk didokumentasikan peningkatan pekerjaan di Amerika Serikat, total penduduk, dan penciptaan nilai selama 60 tahun pertama dari Century. Yang berikut, kapitalisme informasi dan kapitalisme komunikatif. Kapitalisme adalah sistem dialektis. Ini mereproduksikan kelas dan dominasi dengan mengubah organisasi ekonomi, politik, dan budaya. Perubahan ini tidak radikal, tetapi tentu transformatif pada tingkat yang berbeda dari masyarakat organisasi. Melalui krisis yang ada di dalamnya, kapitalisme mengalami sublasi non-fundamental yang melestarikan struktur fundamental kapitalisme dengan masyarakat di tingkat orang pada organisasinya. Bab 6. Komunikasi politik di ruangan publik. Publik adalah semacam antarmuka masyarakat yang menjadi perantara di antara ranah yang berbeda. Ketika warga negara terlibat dalam politik sebagai bagian dari organisasi, gerakan, dan praktik non-pemerintah, dan ketika membahas politik di depan umum, maka mereka dikatakan adalah bagian dari ruang publik. Dalam bab ini akan menganalisis tentang komunikasi politik di ranah publik secara lebih rinci. Protes politik, komunikasi politik di ranah publik terjadi dalam beberapa dekade terakhir, yang banyak pembicaraan tentang peran gerakan sosial baru, seperti gerakan lingkungan, gerakan kesetaraan gender, dan gerakan LGBT. Gerakan hak-hak hewan
dalam politik. Banyak pengamat liberal dan konservatif dalam konteks ini berpendapat bahwa gerakan buruh sudah ketinggalan zaman, tidak lagi memainkan peran penting dalam politik dan perjuangan sosial, dan bahwa gerakan sosial baru telah menggantikan gerakan seluruh dan perjuangan sosial. Bab 7. Ideologi. Kelas dominan dan kelompok, aturan tidak dijamin, tetapi kebutuhan untuk direproduksi. Oleh karena itu, semua masyarakat kelas didasarkan pada kekerasan dan represi. Represi meliputi kekerasan fisik, represi struktural, dan represi ideologis. Ideologi adalah strategi mereproduksi dominasi dan eksploitasi yang beroperasi dalam ranah komunikasi, budaya, psikologi, emosi, dan kepercayaan. Reifikasi kesadaran. Menurut Georg Lukács, memperkenalkan gagasan reifikasi. Hal ini berasal dari Marx, konsep fetisisme komoditas. Inti dari struktur komoditas adalah bahwa hubungan antar orang-orang mengambil karakter sesuatu. Dengan demikian, memperoleh objektivitas bayangan. Otonomi yang tampaknya sangat rasional dan merangkul untuk menyembunyikan setiap jejak dan sifat fundamentalnya. Relasi antara orang-orang, transformasi hubungan komoditas menjadi sesuatu yang objektivitas hantu, yang tidak dapat memuaskan dirinya dengan reduksi semua objek untuk pemuasan kebutuhan manusia menjadi komoditas. Bab 8. Nasionalisme, komunikasi, ideologi. Negara bangsa adalah dibatasi teritorial, legislatif, aspek militer dari masyarakat kapitalis. Namun bangsa tidak hanya dimensi politik, tetapi juga berdimensi budaya, ideologis, dan komunikatif. Nasionalisme adalah ideologis modern yang khas yang membenarkan pembangunan dalam pemeliharaan negara bangsa, kini menciptakan politik dan budaya liar. Manusia yang termasuk di luar ini dikecualikan dari status keanggotaan bangsa. Keberadaan di luar ini membenarkan bagian dalam nasionalisme memainkan peran penting dalam reproduksi ideologis kapitalisme dan kelas. Yang berikut, nasionalisme. Nasionalisme adalah ideologi tertentu yang mencoba mengalihkan perhatian dari kapitalisme, konflik kelas, dan penyebab masalah sosial masyarakat. Ideologi tidak semata-mata didasarkan pada ekonomi dan politik. Sebuah politik ekonomi krisis tidak selalu mengarah ke false ideologi atau kritis kesadaran sebagai fenomena massal. Faktor-faktor lain seperti perebutan ideologi, perjuangan kelas, kekuatan simbolik, dan pengalaman dan keinginan pribadi sehari-hari dan psikologis individu yang bermain. Peran dan interaksi dari faktor ekonomi dan politik. Nasionalisme bukanlah ciri alami kemanusiaan dan masyarakat. Dalam bahasa Inggris, istilah nasionalisme muncul pada abad ke-18 dan menjadi umum digunakan pada abad ke-19. Baik, sekian dan terima kasih.